Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ini semuanya pada segar-segar, sehat-sehat deh. Tidak ada kendala, siap belajar ini ceritanya. Siapa? Oke. Sebelum kita belajar toh, mana ketua kelasnya? Siapa ketua kelasnya? Pandri. Pandri coba pimpin doa dulu ya. Mungkin saya absen dulu. Ada tidak teman-temannya hari ini yang tidak hadir? Hadir semua ya. Saya absen dulu. Johannes Bara, Fandri, Fulana mana? Fulan, Rifki. Kenapa ini Fulana tidak pernah hadir Salia ini? Kenapa jarang sekali hadir? Siapa yang berdekatan dengan Fulana ini? Rumahnya berdekatan. Dia jarang masuk memang, Pak. Kenapa bisa? Mungkin ada kendalanya. Apakah jauh rumahnya atau tidak ada kendaraannya atau bagaimana? Malas dia, Pak. Memang malas memang ya. Ya, Pak. Oke lah. Jadi kita lanjut saja ya ke materi kita yang, karena ini adalah pertemuan perdana. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang fotosintesis. Nah, sebelum kita lanjut, sebelum mengetahui apa itu fotosintesis, kita harus tahu dulu bagaimana caranya, apa tujuan tumbuhan itu melakukan, atau apa tujuan kita belajar dari belajar fotosintesis. Nah, belajar fotosintesis itu salah satu tujuannya adalah supaya kita tahu ternyata tumbuhan juga itu menghasilkan oksigen. Kita tahu bersama ya bahwa penghasil oksigen terbesar itu adalah laut. Setelah laut baru tumbuhan. Nah, adik-adik sekalian, ada yang tahu tidak pengertian dari fotosintesis? Ya, Pak, silakan. Fotosintesis adalah salah satu kegiatan tumbuhan untuk menghasilkan makanan dengan bentuknya yang lain. Oke, bagus ya. Tepuk tangan temannya. Bagus ya. Itulah dikatakan Pandri bahwa fotosintesis itu adalah proses menghasilkan oksigen dengan bantuan cahaya matahari atau dioksida dan air. Nah, seperti itu. Coba adik-adik sekalian bayangkan seandainya tumbuhan itu tidak melakukan fotosintesis, apakah kita masih bisa bernapas? Tentunya tidak, kan? Tentunya tidak. Jadi satu kesyukuran bagi kita bahwasannya kita hidup di dunia itu, hidup di bumi, masih diberikan oksigen ya, masih bisa bernapas gratis. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana untuk pertambangan ilegal yang memotong tumbuh-tumbuhan secara legal? Menurut kalian bagaimana? Ada tanggapan? Mungkin? Silakan. Pak. Tidak baik, betul ya, tidak baik. Jadi kenapa pada pertambangan ilegal itu dilarang atau apa ya, adanya larangan harus menghabiskan tumbuhan? Kan kita ini kan menguras gunung toh, namanya pertambangan ilegal pasti menguras gunung toh. Nah, secara tidak langsung justru itu menguras oksigen bagi manusia. Kemudian bagi tumbuhan apa yang terjadi? Bagi tumbuhan ya, anggaplah mungkin di sekitar gunung itu, di sekitar gunung pertambangan itu ada yang namanya ada apa ya, pohon-pohon mungkin tempat lebah atau madu tinggal kan, seperti itu.
Nah, ketika ditebang maka secara tidak langsung siklus hidup mereka terhenti di situ atau mati kan. Makanya mungkin saya sarankan untuk adik-adik sekalian kalau sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, mungkin masuk ke perkuliahan sampai masuk ke pertambangan, saya harapkan mungkin ada ya perubahan pikiran untuk mendoktrin adik-adik yang lain, mendoktrin teman-teman yang lain supaya ketika melakukan pertambangan itu ada namanya reboisasi ya, penghijauan kembali. Seperti itu. Baik, anak-anak, jadi sudah dimengerti ya apa itu fotosintesis? Sudah Pak. Jadi fotosintesis tadi itu adalah proses pembentukan karbohidrat dan juga oksigen menggunakan cahaya matahari yang dilakukan oleh tumbuhan. Jadi pertama-tama proses fotosintesis ini terjadi di daun, di mana pertama daun itu akan menghirup karbon dioksida yang kita keluarkan, yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan melalui stomata. Kemudian secara bersamaan akan juga itu akan mengambil air dari dalam tanah dibawa ke daun. Nah, kemudian pigmen hijau atau klorofil itu menangkap cahaya matahari, maka sini terjadilah proses reaksi kimia di mana karbon dioksida ini akan bereaksi dengan air, hasilnya karbon dioksida dan oksigen. Jadi dimengerti ya. Pertama tadi daun itu mengambil menghirup karbon dioksida dari udara, kemudian akan mengambil air dari dalam tanah kemudian dibawa ke daun, kemudian pigmen hijau atau klorofil yang ada di daun ini menangkap cahaya matahari, maka akan menghasilkan karbohidrat dan juga oksigen. Jadi rumus kimianya seperti ini. Fotosintesis itu akan menggunakan 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air H2O dengan bantuan cahaya matahari dan juga klorofil. Maka 6 molekul karbon dioksida ini dan 6 molekul H2O ini akan bereaksi, maka akan menghasilkan karbohidrat dalam bentuk glukosa, yaitu Ce6, H12, O6 dan juga oksigen. Itu ya. Seperti itu. Jadi ada yang tahu nanti glukosa ini akan digunakan untuk apa? Fotosintesis ini berfungsi untuk apa? Kenapa tumbuhan harus melakukan fotosintesis? Apa yang terjadi ketika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis? Akan mati Pak. Gimana? Tumbuhan akan mati Pak. Ada lagi yang lain? Johan? Bagaimana? Apa yang terjadi? Tujuannya dari itu, kenapa tumbuhan itu harus menghasilkan oksigen? Kenapa sih tumbuhan itu harus menghasilkan oksigen? Kenapa tumbuhan itu harus berfotosintesis? Kenapa? Apa yang terjadi kira-kira kalau tumbuhan itu tidak melakukan fotosintesis? Baik. Oke, bagus sekali Johan. Saya untuk bernafas pada malam hari, melakukan respirasi seluler pada malam hari. Nah, kan oksigen ini akan digunakan juga untuk melakukan proses respirasi seluler pada malam hari, dan juga sebagian akan dilepaskan ke udara untuk menyeimbangkan gas di udara, gas karbon dioksida dan oksigen, agar manusia dan hewan juga itu bisa bernafas. Seperti itu. C6H12O6 dan juga oksigen. Di mana tadi karbon dioksida ini atau glukosanya ini dilakukan untuk bernafas pada malam hari, karena pada malam hari kan dia tidak bisa berfotosintesis. Maka dia gunakan glukosa itulah, karbon dioksida itulah untuk bisa bertahan hidup.
Sedangkan oksigen itu juga akan membantu proses pemecahan glukosa, pemecahan karbon dioksida itu menjadi beberapa bagian, dan juga sebagian dilepaskan karena dia tidak bisa menampung banyak oksigen. Tumbuhan itu bisa menampung banyak oksigen, jadi dilepaskan untuk menyeimbangkan gas karbon dioksida dan oksigen di udara, sehingga hewan-hewan manusia juga bisa bernafas, sehingga kita semua bisa bernafas. Seperti itu. Mengerti ya? Oke. Oke, kemudian saya akan membagi kelompok untuk mendiskusikan proses fotosintesis. Saya tulis namanya dan kelompoknya ya. Kelompok 1 Fandri bersama Fulan sebelah kiri ya. Kemudian Johannes Barra kelompok 2 dengan Adriansyah. Ya. Nggak mau Pak. Kenapa enggak mau? Jarang kerja Yohanes Pak. Aduh, Johannes, kenapa jarang Johannes? Bukan Jadi begini, sebagai teman kelas itu harus saling bersama. Itu tidak boleh bercerai-berai. Pak, saya mau membantu Pak. Aduh. biasa sama Fulan Pak. Ya, pandai bersama Johannes Barra. Oke, Fulan sini sama Adriansyah. Oke. Adriansyah pindah ke sebelah ya. Kamu jangan harus menerima ada apanya. Oke. Oke, kemudian. Oke. Karena sudah membagi kelompok, maka selanjutnya diskusikan tentang proses fotosintesis. Oke. Kelompok 1. Apa hasil diskusi kalian tentang proses fotosintesis? Yaitu proses ini untuk membentuk karbon dioksida dan juga oksigen, di mana tumbuhan itu menghirup karbon dioksida dari daun, yaitu stomata. Kemudian akar itu dia mengambil air dari dalam tanah dan dibawa ke daun. Kemudian pigmen hijau yang dari daun itu klorofil dia menangkap air matahari, maka terjadilah reaksi timbulnya karbon dioksida dan air tadi bereaksi, maka akan menghasilkan karbohidrat dan juga oksigen, di mana karbohidrat ini akan digunakan pada saat malam hari, karena pada malam hari tidak ada cahaya matahari untuk bertahan hidup. Sedangkan oksigen ini digunakan untuk pemecahan karbohidrat itu sendiri dan juga dikeluarkan karena untuk menyeimbangkan gas karbon dioksida dan oksigen di udara, sehingga manusia dan juga hewan itu lainnya bisa bernafas. Oke, kembali. Adriansyah, apa yang kamu tahu tentang proses fotosintesis? Ternyata Pak, proses fotosintesis ini secara sederhana atau secara luas adalah proses tumbuhan menghasilkan oksigen yang dibantu oleh cahaya matahari dan penyerapan air atau unsur hara. Seperti itu Pak. Nah, jadi semuanya mengerti ya. Kalau ternyata proses fotosintesis itu berada pada daun, di mana daun menyerap cahaya matahari dan karbon dioksida dan unsur hara dari akar menuju ke daun dan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Oke, semua paham? Oke, jadi semuanya sudah mengerti tentang proses fotosintesis. Oke, selanjutnya saya akan memberikan kalian soal. Ya. Oke, soalnya ditulis ya. Nomor 1, apa itu fotosintesis? Nomor 2, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Saya kasih waktu 5 menit ya. Gimana Rifki? Pak, baru satu selesai Pak. Jangan ya. Andi, gimana? Ya, aman Pak. Selesai? Ya, tinggal berdua Pak. Kita katanya tadi sebelum dia jadi jawab yang benar itu. Bagaimana Andi?
belum Pak, masih bingung Pak yang diajarkan dari fotosintesis belum paham Pak. Kami katanya sudah paham. Oke, di setengah waktunya kemudian. Kalian ini katanya sudah paham, giliran dikasih soal, susah jawabnya. Oke, waktunya habis, kumpul. Mau selesai tidak selesai, kumpul. Ini Pak. Oke, mantap. Nah, Ya apa aja Pak, nah kerja nomor 2, Anda paham Pak. iya, kenapa nanti? Oke, sebelum Bapak tutup pertemuan hari ini, ada yang bisa simpulkan? Coba Pandri, simpulkan tentang materi kita hari ini. Jadi, yang kesimpulan kita materi kita belajar kali ini adalah kita belajar adalah fotosintesis, di mana fotosintesis ini adalah proses yang dilakukan untuk membentuk karbon dioksida dan juga karbohidrat dan juga oksigen, di mana tadi tumbuhan mengambil karbon dioksida dari udara dan dari daun dari stomata, dan akar tumbuhan mengambil air dari daratan dan dibawa ke daun. Kemudian hijau yang ada di daun, klorofil, dia mengambil atau menangkap cahaya matahari sehingga terjadi reaksi kimia. Karbon dioksida bereaksi dengan air hingga menghasilkan karbon dioksida karbohidrat berupa glukosa dan juga oksigen, di mana karbohidrat ini akan digunakan karbohidrat dari glukosa ini akan digunakan pada malam hari, yaitu respirasi seluler. Dan oksigen juga digunakan untuk dilepas sebagian dan sebagian akan digunakan pada malam hari untuk memecah glukosa. Dan juga oksigen ini dapat dilepas untuk menyeimbangkan gas yang ada di udara, yaitu gas, sehingga tidak kebanyakan gas karbon dioksida saja, tetapi ada oksigen juga, sehingga kita makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan bisa bernafas. Gitu, Pak. Oke, bagus Pandri. Oke, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang klasifikasi tumbuhan. Jadi tugasnya kalian yaitu untuk mempelajari sedikit tentang materi tentang klasifikasi tumbuhan, dan minggu depan Bapak tanya satu-satu. Oke. Sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.